Yang kedua, saya dapat perintah buat ngelakuin ritual nyari darah orang haid. Tadi itu salah satu ada penyesalan terbesar saya sampai hari ini. Si 3 perempuan ini saya tahu banget dia nikah dari kapan. Bahkan dari saya masih SMK, dia keluar berhenti sekolah itu karena pengen nikah. Sampai hari ini si 3 perempuan ini gak pernah bisa punya anak. Terus begitu seterusnya sampai ada saya ketemu sama salah satu makhluk, dia kepalanya itu dijinjing. Kepalanya dijinjing di tangan. Contoh satu ketika kakak saya pernah minjem casan HP saya, dia bawa dan sampai seharian itu nggak pulang. Hampir saya gorok kakak saya sendiri. Karena yang saya baca itu di salah satu ayatnya ada yang kalau diartiin, aku menyembahmu ya Dajjal. Hah? Dajjal? Kata teman saya yang saya kenal di bis itu, muka sama mata saya itu udah merah banget. Merah, orang mau ngamuk, mau emosi, orang emosi gimana sih? Merah banget. Dan emang di saat itu saya udah mulai bener-bener ada bisikan, bunuh aja kiainya. Pengalaman mengajarkan kita untuk selalu belajar. Pengalaman mengajarkan kita untuk bisa memahami, karena tak semua pengalaman yang kita alami berawal dengan baik. Terutama yang berbau hal yang gaib. Mereka memang ada. Bisa di sini ataupun tempat kalian. Apakah kalian bisa merasakannya? Apa kabar Mas Riris? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat. Mas Riris ini sibuknya sebagai apa? Sekarang kerja. Oh kerja? Kerja sama kuliah. Oh sambil kuliah juga? Kira-kira susah gak sih Mas kadang membagi waktunya? Lumayan susah juga. Lumayan susah ya? Oke, dan pastinya nih Mas Riris di sini mau bercerita mengenai hal-hal mistis. Gimana ceritanya? Jadi ini pengalaman saya waktu belajar ilmu-ilmu kebatinan. Oh, ilmu kebatinan. Iya. Oke. Jadi emang udah dari kecil ada ketertarikan sama dunia-dunia gaib. Oh. Nah, terutama orang-orang kampung kan kalau yang punya ilmu kayak gitu itu disegani, dihormatin orang. Dan emang tujuannya pertama pengen dihormatin orang, sama pengen bisa ngobatin orang, nolong orang. Cuman ternyata setelah berjalan beberapa tahun belajar ilmu kayak gitu, makin keluar dari jalur awal tujuan belajar ilmu kayak gitu. Dari 4 guru ini masing-masing ada beberapa ritual dan akhirnya berdampak negatif sama hidup saya sendiri Kak. Oke, beberapa ritual. Ada berapa ritual yang terjadi? Kalau dihitung sih banyak Kak, karena Banyak setiap tahapan itu ada satu ritual Kak. Dan di guru pertama saya belajar kan cukup lama dan juga ada beberapa ritual. Terus di guru kedua, di guru ketiga, begitupun di guru keempat. Dan semuanya ada ritual-ritual yang bisa dibilang benar-benar menyimpang dari ajaran Islam. Aku makin penasaran, gimana ritualnya? Jadi yang guru pertama itu, saya ceritain dari awal saya kenapa bisa ketemu sama guru pertama ini ya Kak ya. Jadi awal pertama ketemu itu saya lagi bolos sekolah. Saya lagi bolos sekolah di warung, tiba-tiba datang orang kayak sejenis kayak pengemis lah, minta air minum. Saya beliin air minum dan saya tawarin lagi roti, dia nggak mau. Nah setelah saya beliin air minum itu, dia nggak pergi-pergi. Ada sekitar 15 menit sampai 20 menit, akhirnya dia ngomong, mau nggak belajar ilmu? Dan di situ saya kaget, kok tiba-tiba dia bisa nanya kayak gitu. Akhirnya saya iseng jawab, mau lah Pak, pengen jadi orang sakti, saya bilang gitu. Kalau emang mau,
besok temuin saya di salah satu jembatan. Jadi di kampung saya itu dekat sama jembatan. Jadi ada jembatan, ya di situ saya diajak ketemu di jembatan itu. Tapi hari itu saya mikir ini orang cuman bohong, apa iseng atau gimana. Tapi di hari besoknya nggak tahu kenapa ada keinginan yang kuat Kak, buat datang ke jembatan tersebut. Sampai saya bela-belain bolos sekolah. Bolos lagi sekolah, cuman buat ke jembatan itu, dan itu belum pasti bener apa enggaknya. Akhirnya pas nyampe jembatan, bener orangnya udah ada di situ. Benar ada di situ. Dan saya diajak ke tempat dia, kayak di rumah, cuman ada beberapa orang juga yang lagi berguru di situ. Cuman emang nggak kelihatan megah tempatnya itu Kak. Jadi sederhana gitu. Akhirnya saya belajar di ritual pertama, saya diwajibin puasa. Puasa Senin, Kemis sama hari lahir saya. Kebetulan saya lahir hari Jumat. Jadi puasa Senin, Kemis sama hari lahir saya. Dan itu nggak boleh buka puasa di dalam rumah Kak. Harus di luar rumah. Harus di tempat-tempat yang angker atau di tempat-tempat yang bisa disebut sering terjadi kecelakaan, petilasan dan lain sebagainya. Oh, spesifik gitu ya. Oh, oke. Jadi nggak boleh di luar rumah, asal di luar nggak boleh. Harus di tempat-tempat kayak gitu. Dan itu lama Kak. Karena 10 minggu. 10 minggu. 10 minggu. Waduh, lama juga ya. Iya. 10 minggu berpuasa. Jadi 10 minggu itu tuh nggak full tiap hari. Yang hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Senin, Kamis sama Jumat itu. Oh, oke. Jadi selama 10 minggu. Jadi 10 Senin, 10 Kamis, 10 Jumat ketemu. Wow, lama banget. Dan pada saat berpuasa seperti itu melakukan ritual, itu ada apa yang terjadi? Untuk apa ritual itu? Jadi ritual itu sebenarnya pertama dibilangnya buat bersihin badan. Kedua, biar narik energi-energi sama ilmu-ilmu kayak gitu, biar lebih gampang nyerap ke dalam badan. Oke. Ini sosok gurunya Mas Riris ini yang pada saat bertemu sebagai orang yang meminta atau pengemis itu sudah tua kah atau? Udah lumayan tua Kak, sekitar Jadi umur. bikin Mas Riris percaya gitu. Udah tua ya? Udah tua, Oh, udah oke. sekitar umur 60-an apa 70 gitu. Tapi emang badannya masih kelihatan segar sih. Oke, lalu setelah ritual itu terjadi? Nah, di ritual itu minggu 1, 2, 3 itu nggak ada yang aneh-aneh. Nah, tapi baru ada di minggu ketiga, keempat gitu deh. Ketemulah ada yang datang. Ada yang datang. Makhluk kayak begitu. Tapi wujudnya masih manusia. Belum wujud yang nyeremin enggak, tapi wujudnya masih benar-benar kayak manusia biasa. Dan sebelum ngelakuin ritual itu dipesenin sama guru saya itu nggak boleh ada niatan jelek. Terus nggak boleh kalau misalkannya dia minta makan nggak boleh dipisah. Jadi kan kita buka puasa makan dibungkus atau di wadah apapun nggak boleh dipisahin, harus makan di satu bungkus atau di satu wadah itu. Kalau dia minta makan, dia datang minta makan ya normal kita makan. Setelah beberapa minggu mulai ada sombong. Di Mas Riris ya? Iya. Di karakter Mas Riris gitu berubah? Karena saya ngerasa saya bisa ngelihat bangsa jin dan saya nggak kenapa-napa, masih normal, bisa aktivitas, berarti saya udah sakti. Mamanya ya juga disebut masih belum terlalu dewasa ya, kayak masih anak-anak belajar ilmu kayak gitu, langsung lihat makhluk kayak gitu dan normal, nggak kenapa-napa. Mulai sombong, ada pikiran gimana nih caranya bisa naklukin bangsa jin. Ini di umur berapa Mas Riris bisa ikut ritual itu? Saya belajar ilmu itu umur 13 atau 14 tahun. 13 tahun? Oh iya benar, masih kecil, masih SMP ya berarti? Oh iya ya. SMP saya kelas 2. Oke, lalu? Nah, setelah punya pikiran kayak gitu, di minggu-minggu berikutnya itu wujudnya yang datang udah bukan manusia lagi. Waduh. Jadi minggu pertama yang datang itu masih wujudnya manusia. Iya. Minggu berikutnya bukan. Minggu berikutnya udah bukan manusia lagi. Yang pertama yang saya lihat itu setelah saya punya niat itu, perempuan, mukanya itu kerowak gitu. Hancur. Ya, tapi cuma sebelah. Wah, perempuan. Pakai baju seperti apa? Mukanya seperti apa? Baju putih, tapi bukan putih bersih, kotor. Mukanya ini kerowak, rambutnya panjang. Dia datang, saya pengen makan. Pengen makan?
Dan seperti yang saya bilang tadi Kak, makhluk apapun yang datang nggak boleh dipisah makanan. Oh, yang dimaksud tuh makhluk yang tadi tidak boleh dipisah itu. Mm-mm. Oh, aku kira manusia. Wah, terus lalu? Akhirnya dia datang, ya kita makan di satu wadah itu. Yang namanya apa? Ini kroak itu kan otomatis nggak ada daging di sini ya Kak. Aduh, iya. Dia makan, sebagian masuk, sebagian lagi jatuh ke wadah. Astaga. Ke wadah. Iya, ke bungkusan tempat saya makan. Terus lalu? Dan di ininya itu ada cairan-cairan yang bisa dibilang kayak nanah. Astaga. Dan baunya tuh nusuk banget gitu. Oh, kecium juga sama Mas dari Kecium. sana? Dan itu kita nggak boleh pergi. Harus selesaiin makan. Oh, ritualnya seperti itu katanya. Oke. Karena itu sebenarnya salah satu konsekuensi karena saya punya keinginan yang jelek Kak. Nah dari situ yang namanya makan satu bungkus nggak boleh ditinggal, nggak boleh sampai nggak habis, otomatis yang jatuh itu ada yang sedikit banyaknya kembali saya makan lagi. Dan itu harus benar-benar diselesain, dihabisin. Oke. Terus begitu seterusnya sampai ada saya ketemu sama salah satu makhluk, dia kepalanya itu dijinjing. Kepalanya Dijinjing di tangan. Oke, sebentar. Tahan dulu. Pemirsa merinding, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini. Lalu ada sosok baru yang datang dan makhluk itu menjinjing kepalanya. Iya, Jadi lehernya nggak ada kepalanya. nggak ada, cuman segini aja, putus. Perempuan atau laki-laki itu? Laki-laki. Laki-laki. Oke, lalu? Nah dia minta makan juga, dan itu yang paling saya ingat ya Kak ya, karena kepalanya di sini, dia minta makan itu di remes nasinya, ditaruh di atas lubang Di ini, lehernya mereka makhluk itu? langsung keisep ke dalam Wah, si nasinya. Tapi setiap ada yang nasi masuk itu, setiap nasi masuk ke dalam lehernya, ada yang muncrat Kak. ada yang cipratan gitu dari... Ada cipratan keluar. Cipratan apa itu? Kalau jadi darah sama campur nanah, jadi warnanya tuh nggak merah kental gitu. Serem banget. Aku penasaran sama makanan yang disiapkan untuk berbuka gitu ya. Apakah makanan yang seperti biasa kita makan? Makanan biasa yang seperti biasa, kita nggak makan. ada apa yang beda gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oh, Jadi makanan udah kayak orang buka puasa pada umumnya biasa. aja. Cuman tempat kita buka puasanya itu yang ditentuin. pada saat ketemu makhluk yang kedua, tuh di mana buka puasanya, Mas? Jadi di tempat saya itu ada ada kali Kak. Jadi di seberangnya itu ada kebun, disebutnya Leweng Awi. Nah saya dibuka puasa di situ. Oh, di dekat kebun dan ada sungai, apa ada perairan gitu. Ada perairan itu. Yang pertama tadi bukanya itu di mana? Yang pertama itu di lokasi tempat sering terjadi kecelakaan Kak. Jadi kampung saya itu dekat sama perlintasan. Nah, ada yang namanya Gonggo, itu jalur irigasi. Nah itu di Gonggo itu saya makan. Oke. Lalu setelah makhluk kedua muncul dan makan dan melihat semua yang terjadi, makhluk berikutnya? Makhluk-makhluk berikutnya ada yang badannya tinggi besar, ada juga yang kecil ukurannya. Cuman apa ya, bisa dibilang tuyul bukan, dia bentuknya kayak orang dewasa tapi kecil. Oh, mukanya sih tua gitu. Mukanya tua tapi kecil banget. Oh, oke. Paling ada 30 sentian lah tingginya. Sampai terus datang lagi di minggu terakhir. Mungkin itu bisa dibilang entah itu rajanya, entah itu biangnya, si bangsa makhluk itu. Dia datang naik kuda, Kak. Naik kuda. Di kuda itu saya lihat wujudnya manusia. Wujud manusia, benar-benar nggak ada yang aneh.
Tapi pas dia turun dari kuda, saya lihat kakinya langsung berubah. Jadi kaki kambing. Kaki hewan. Jadi kaki hewan. Kok bisa? Benar-benar melihat Mas Riris? Benar. Tiba-tiba kakinya Iya. berubah. Oke. Dari wujud manusia, loncat langsung jadi kaki kambing. Lalu? Dia datang ke saya, nyamperin. Dan itu dia nggak minta makan. Dia cuma ngomong, kalau kamu mau bisa naklukin bangsa saya, segini doang nggak cukup. Kamu harus lebih banyak belajar lagi, cari ilmu yang lebih kuat lagi. Dia bilang seperti itu. Setelah selesai ritual itu, saya nggak langsung datang ke tempat guru saya, Kak. Setelah selesai ritual semuanya itu udah selesai, saya pulang ke rumah. Saya di rumah beberapa minggu di rumah, dan guru saya tuh nggak pernah ke rumah saya, Kak. Otomatis dia nggak tahu rumah saya di mana. Betul. Tapi saat itu, setelah saya nggak datang ke tempat padepokan itu, tiba-tiba dia datang ke rumah, ngetok pintu, nyuruh saya pulang ke padepokan. Akhirnya besoknya saya datang ke padepokan, guru saya bilang, kenapa niatnya berubah? Padahal saya nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong bahwa saya punya niat pengen naklukin bangsa jin. Tapi guru saya tuh udah tahu. Makhluk-makhluk yang datang yang nemuin kamu itu, yaitu konsekuensi dari niat kamu sendiri. Karena dari awal udah dipesenin, jangan ada niat jelek. Tapi tersirat niat itu, lalu Tersirat niat itu yang terjadi itu gitu. Oh, itu di guru pertama. Di guru pertama. Oke, lalu. Terus ada lagi ritual, saya suruh nyari gagak tunggal. Burung gagak itu. Gagak tunggal. Oh. Jadi saya udah dapet gagak tunggal itu, disembelih, diambil darahnya, pas banget malam 1 suro. Malam 1 suro itu dibalurin ke badan. Dibalurin ke Mas badan. Riris. Karena gagak tunggal kan itu yang diambil anaknya ya, kayak ukurannya kecil dan darahnya pun nggak banyak. Tapi dari ritual ini bikin badan saya semuanya jadi korengan, Kak. Waduh, kok malah jadi itu? Nah, jadi setelah dibalurin ke badan, besoknya itu mulai kayak ada bisul tapi kecil. Itu saya pecahin, dan tiap hari itu makin banyak sampai dari kepala sampai kaki itu penuh. Dan guru saya datang lagi ke rumah, lanjutin, jangan berhenti, terusin apa yang udah dimulai, terusin, lanjutin. Itu cobaan buat kamu nyelesain di ritual kali ini. Sampai itu, Kak, kalau saya bangun tidur, tangan itu harus direndam dulu di air hangat atau di air. Karena si sebelah belahan ini bernanah. Jadi pas tidur itu dia kering, mungkin rapet. Jadi kalau dibuka ini sakit banget. Harus direndam air dulu, baru bisa dilepas pelan-pelan. Oke. Tapi pada saat itu, nggak tahu kenapa, apa yang saya mau itu gampang banget, Kak. Contoh, saya lagi duduk di depan rumah. Jadi saya emang dari SMP itu udah ngerokok, Kak. Selama saya ngerokok, sambil cuman ngomong doang, enak kali ya, duduk gini ada yang nganterin uang. Itu nggak lama, selang 10 menit atau 15 menit, ada orang datang pakai motor ngantar uang 500.000. Dan itu saya nggak kenal orangnya siapa. Oh, tiba-tiba itu Tiba-tiba bisa terjadi ya? Oke. Dan namanya makanan di rumah saya, di meja makan, itu tiap hari beda-beda. Dan saya nggak pernah beli. Karena selalu ada orang yang datang ke rumah nganterin makanan. Dalam keadaan Mas Riris masih Masih korengan, gatal-gatal iya. itu. Oh, Dan harusnya kan normalnya orang ngelihat orang borokan itu jijik kan, kayak. Itu nggak ada. Mereka nggak ada jijik sama sekali. Jadi kayak normal ngelihat ketemu sama orang yang nggak kenapa-napa. Setelah itu saya terus lanjutin ritual-ritualnya. Ada bacaan-bacaan tertentu yang harus dibaca setiap malamnya. Dan saya nggak pernah tidur dari sore atau malam itu, saya nggak pernah tidur. Saya tidur minimal habis sholat subuh. Dan saat itu saya masih sholat subuh. Cuman emang ritualnya udah mulai nyerong gitu, kan.
ada bacaan-bacaan tertentu, setelah sholat juga ada zikir-zikir tertentu yang bisa dibilang itu zikir ya sesatnya itu. Dan saya mau perempuan siapapun bisa, Kak. Padahal saya saat itu nggak pelajari ilmu pelet atau ilmu yang kayak semar mesem kayak gitu. Saya nggak pernah pelajari ilmu kayak gitu karena emang nggak boleh. Tapi ternyata itulah cobaannya. Sanggup nggak? Karena emang syaratnya kalau emang pengen punya ilmu yang kayak begituan, kita nggak boleh hilang perjaka. Kita harus jaga perjaka gitu. Oke. Berarti ini Mas Riris dari umur 13 tahun. Dari umur 13 untuk tahun. yang guru pertama itu berjalan berapa lama? Sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Oh, jadi setelah 4 tahun masih dalam guru yang sama atau berbeda lagi? Nah, setelah 4 tahun itu kata guru udah selesai. Oh, udah. Kamu silakan kalau emang pengen nambahin ilmu cari guru lain. Tapi kalau kata guru saya itu mun maneh geus cukup tidinya nya geus. Ulah ditambahan deui. Artinya kalau kamu udah cukup dari situ ya udah nggak usah ditambahin lagi. Cuman yang namanya manusia, Kak, nggak ada rasa puas. Betul. Dan hawa sombong itu selalu hadir gitu, selalu ada. Selalu mikir, kalau saya cuma belajar segini, masih banyak orang yang lebih sakti dari saya. Saya pengen jadi orang yang paling sakti. Makin menggebu-gebu, keinginan itu makin kuat. Akhirnya saya pergi sana ke sini. Sampai saya datang ke Tasikmalaya. Umur 17 tahun kalau nggak salah. 17 tahun. Saya pergi ke Tasikmalaya cuman buat nyari guru kayak gituan. Tapi nggak ketemu. Akhirnya saya pergi lagi ke daerah Indramayu, nggak dapat lagi. Akhirnya saya terus nyari, dapat di suatu daerah, dapat guru yang kedua. Di guru yang kedua ini nggak banyak ritual yang bisa dibilang berkesan gitu, Kak, nggak banyak gitu. Cuman mungkin salah satunya yang saya ingat itu saya pernah minum apa? Ini nggak apa-apa saya sebutin ya, Kak, ya? Apa? Minum air mani. Gitu. Itu di guru kedua ritualnya harus seperti itu. Iya, minum air mani hewan. Beneran? Iya. Oke. Kita tahan dulu. Permisa merinding, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi efek dari Mas Riris itu berguru dan berilmu gitu ya, banyak ritual. Jadi efeknya tadi banyak hal di hidup Mas Riris yang berbeda gitu ya. Iya. Apa aja tuh, Mas? Pertama ya dari sifat itu, Kak. Sifatnya. Jadi nggak bisa nerima nasihat dari siapapun. Selalu mandang orang dengan pandangan lu tuh nggak bisa apa-apa, jangan nasihatin gue. Kamu tuh nggak punya ilmu apa-apa. Saya bisa ketemu bangsa jin, saya bisa ngalahin banyak dukun. Jadi sombong itu benar-benar sombong. Dan temperamental itu nggak bisa kekontrol sama sekali. Orang tua sering saya maki-maki, ke saudara ya seperti itu juga. Ya seperti yang saya bilang tadi, cuman masalah sepele, kakak saya hampir kehilangan nyawa. Alhamdulillahnya, mungkin Allah karena masih sayang sama saya, masih bisa saya tahan untuk ngelakuin hal tersebut. Jadi banyak yang kekontrol gitu ya. Oke, lalu? Setelah habis dari guru yang kedua itu, saya lanjut berguru ke guru yang ketiga. Dan di guru ketiga ini ada salah satu ritual yang bisa jadi penyesalan saya sampai hari ini, Kak. Kenapa? Jadi di guru yang ketiga ini banyak sekali ritual-ritual yang emang benar-benar udah kayak nunjukin kita ritual bersekutu sama bangsa jin. Makin menyimpang gitu ya? Makin menyimpang. Benar-benar jauh dari yang disebut ajaran ilmu yang buat nolongin orang. Karena ritualnya itu udah benar-benar jauh banget dari yang saya tahu gitu. Pertama ritual itu saya tidur sama beberapa bangkai. Tidur sama bangkai? Bangkai apa tuh, Mas? Ada bangkai hewan, ada beberapa bangkai. Dan itu
mungkin bisa dibilang lawon tau gak? Lawan. Kain kafan. Oh, Nah itu alasnya tuh cuman kain kafan doang. aduh. Jadi kita tidur di atasnya, itu kita bareng ada di situ ada beberapa bangkai hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat perintah buat ngelakuin ritual nyari darah orang haid. Serem banget. Iya, nyari darah orang haid Untuk ritual buat dapetin salah satu ilmu itu. setelah itu Nah saya akhirnya nyari. Jadi entah kenapa pada saat itu kalau saya ketemu orang, ketemu cewek di sekolah atau di tempat umum gitu kan, dia tuh nurut. Jadi kayak orang kena hipnotis gitu. Dan saat itu nggak tahu kenapa saya bisa nyium aroma orang lagi datang haid atau enggak. oke. Jadi bisa bedain mana ini lagi datang haid, ini atau enggak. Jadi saya bisa kecium aromanya. Dan saya cuma manggil, kenalan. Saya ajak ke belakang, ke tempat yang sepi. Saya suruh dia ke kamar mandi, buka ya pembalutnya buat saya. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi, nyari plastik. Dia nyari plastik sendiri bahkan. Wah, bisa nurut gitu. Iya. Dia ganti pembalutnya, dia masukin ke plastik, dia kasihin ke saya. Setelah saya pergi dia lupa. Emang ada daya tarik yang dari ritual itu kali ya? Mungkin bisa jadi. Oke. Jadi dia lupa. Iya itu. Nah itu nggak satu perempuan, ada 3 perempuan. Jadi banyak perempuan ya. Ada 3 perempuan. Setelah saya dapetin darah haid itu, saya store ke guru saya. Karena kan setiap dapat tuh saya selalu store. Ketika udah kumpul 3-3-nya, itu udah diperes kan di dalam kendi, semuanya ditaruh dalam kendi, dikubur. Setelah beberapa hari diambil lagi, dicampur sama air yang udah campur kembang melalui ritual-ritual tertentu. Setelah itu saya suruh mandi dan diminum. Mandi dan minum. Wow. Itu apa efeknya dari perempuan-perempuan? Ada berapa tadi ya? Ada 3. 3. Itu apakah ada efek samping atau dampaknya pada perempuan itu gitu? Itulah Kak yang saya sempat ucapin tadi, itu salah satu ada penyesalan terbesar saya sampai hari ini. Si 3 perempuan ini saya tahu banget dia nikah dari kapan. Bahkan dari saya masih SMK, dia keluar berhenti sekolah itu karena pengen nikah. Sampai hari ini si 3 perempuan ini gak pernah bisa punya anak. Itu efek sampingnya ternyata. Itu efek mungkin. sampingnya. Dan ada salah satu perempuan itu jaraknya dari rumah saya itu nggak terlalu jauh, kurang lebih kira 30 menitan. Dia setiap hamil cuman kuat sampai 2 bulan. Kasihan ya mas. Itulah penyesalan saya sampai sekarang. Dan sampai yang ketiga ini akhirnya dia dimusuhin sama keluarga dari si suaminya. Oh, jadi Mas Riz tahu gitu untuk informasi Tahu, itu gitu. karena ya? saya selalu monitor nyari informasi mereka. Oke, apakah setelah Mas Riz tahu itu gitu, apakah Mas Riz ada bantuan lain atau pakai doa mungkin untuk kayak supaya dia lepas mungkin dari hal-hal itu atau apa yang Mas Riz lakukan gitu? Kalau untuk Doa. itu sih ya Kak, kalau saya berdoa sih pasti berdoa. Karena saya juga pengen dia terlepas, cuman kemungkinannya tuh jauh banget. Karena ibaratnya ketika kita ngambil darah haid dia, sari hidupnya itu udah ada yang keambil. Gitu. Jadi ibaratnya gimana ya? Kayak memang sudah itu begitu. Udah gitu. jadiin korban gitu. Oh, Korban buat ritual kayak kita bikin perjanjian sama bangsa jin. Oke, setelah ritual dengan darah itu, untuk ritual berikutnya atau guru berikutnya lebih menyimpang lagi? Untuk Atau ritual berikutnya lebih menyimpang Kak. wah, Masih di guru yang sama. masih di guru yang sama. Oke, lalu Nah setelah saya selesai itu ada ritual selanjutnya. Karena ilmu yang itu udah tercapai lah, udah kesampaian. Ganti ritual lagi buat dapetin ilmu yang lebih tinggi. Dan alhamdulillahnya Kak, saya bersyukurnya itu saya nggak nurutin perintah buat ngelakuin ritual tersebut. Karena syarat dari ngelakuin ritual tersebut adalah nyari anak kecil usia 3-6 tahun. Itu dimasukin ke kendi astagfirullah. dan harus dikubur. Otomatis kita bunuh orang dong.
Nah setelah ritual itu saya nggak mau ngelakuin, akhirnya dia marah, saya dicambuk pakai rotan. Sama gurunya? Dan dipaksa harus ngelakuin ritual itu. Lalu? Tapi saya tetap pegang teguh sama keinginan awal saya. Tapi keinginan saya awal ini saya nggak pernah hilang, tetap ada gitu. Saya belajar ilmu itu saya pengen nolongin orang, bukan mau bunuh orang. Betul. Sedangkan ritual ini wajib nyari anak umur 3 sampai 6 tahun, masukin ke dia dikubur, otomatis meninggal anak tersebut gitu. Betul. Dan saya nggak mau, kekeh nggak mau, akhirnya saya dikeluarin. Dan itu saya nggak lama belajar di guru yang ketiga. Saya lanjut nyari lagi guru yang baru. Setelah sekitar 4 atau 5 bulan saya dapat lagi guru yang kedoknya itu kayak ustadz atau kiai. Gayanya iya kayak pakai sorban. Pokoknya gaya-gayanya keagamaan sekali lah pokoknya. Benar-benar kelihatan orang alim gitu. Ya pertama saya belajar pun nggak ada yang aneh. Kita masih diajarinya sholat, ngaji, zikir-zikir pun masih dalam konteks benar yang di agama. Tapi lama-kelamaan dari sholat ini ada zikir-zikir tertentu yang harus kita baca. Dan saya rasa itu emang bukan yang harus saya baca. Zikirnya beda gitu. Nggak harus saya baca itu sebenarnya. Tapi pada saat itu karena saya punya ambisi yang kuat, pengen punya ilmu, pengen terkenal, pengen disegani orang, saya lakuin aja. Sama sekali nggak ada pikiran ini salah nih, nggak ada. Saya nggak boleh lanjutin, nggak ada sama sekali. Yang ada di pikiran saya saat itu, gimana caranya saya makin sakti, makin kuat, makin diseganin orang. Di situ mikirnya itu gitu ya. Berlanjut saya langsung ikutin aja, saya ikutin aja apa perintah dia, ngaji kayak gimana saya ikutin dia. Dan di situ saya pernah baca kitab namanya Quran Kebalik. Hah? Quran kebalik? Wah, aku baru denger ini. Nah di situ ini belum pernah saya sebutin karena cukup sensitif ya kayak. Oh iya memang. Benar. Quran Kebalik ini Apa ini? bisa dibilang kebalikan dari apa yang ada di dalam Quran gitu. Maksud isinya bertolak belakang gitu? Isinya bertolak belakang. Ada itu? Ada. Hurufnya masih sama, huruf Arab. Wow. Cuman isinya itu benar-benar bertolak belakang sama Quran. Oke, lalu? Karena yang saya baca itu di salah satu ayatnya ada yang kalau diartiin aku menyembahmu ya Dajjal. Hah? Dajjal? Ada itu ya? Salah satu Merinding aku. ayat. Oke, lalu Mas Riris baca itu? Baca. Dan Karena harus selesai atau? harus selesai. Wow. Harus selesai. Karena semakin lama saya baca itu, yang saya rasain itu kayak ada energi yang masuk kuat banget gitu. Saya ngerasa tuh selama saya baca itu, saya merasa makin kuat. Dan emang iya. Merasa lebih kayak lebih kuat atau berilmu gitu? Iya, lebih berilmu. Waduh, oke, tahan dulu Mas. Pemirsa merinding jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini. Untuk kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini. Lalu setelah Mas Riris membaca buku itu ketika merasa kuat dan lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu habis baca itu
ternyata saya itu cepat selesainya itu dari yang lain. Oh, Jadi ada beberapa murid yang udah di situ, udah lebih dari 1 tahun itu nggak hatam-hatam, nggak selesai-selesai. Saya cuma beberapa bulan selesai, akhirnya disuruh pulang. oke. Dan nggak tahu kenapa, selama saya pulang itu, saya selalu ngerasa ada orang-orang yang nemenin saya terus. Ada sosok. Tapi sosok tersebut nggak tahu kenapa, gimana pun caranya saya nggak bisa lihat Oh, wajahnya, bentuknya, cuman ngerasa ada bayangan hitam atau putih gitu. Dia selalu ada. Setelah saya mempelajari kitab itu, dan saya benar-benar selama perjalanan sampai saya pulang ke rumah sampai beberapa minggu, saya benar-benar jalan pun nggak kayak orang normal, saya gini, busung. Jadi sampai teman saya pun bilang, kok tumben kelihatannya gagah banget. Gitu. Dan di situ saya mikir, wah berarti kesampaian ilmu, kata saya. Saya udah jadi orang sakti, kata saya. Datanglah suatu waktu, saya ngobatin salah satu saudara saya. Dia pun gila karena ngilmu juga. ya ampun, sampai seperti itu. Bahkan sampai hari ini pun dia udah nggak bakal bisa sembuh. Kasihan ya. Oke, jadi setelah ilmu yang Mas Riris punya gitu, akhirnya terpakai kah atau Mas Riris tersadar kalau kayaknya saya nggak perlu ini gitu? Terpakai, Kak. Terpakai? Karena saya beberapa kali ngobatin orang, dan aktivitas yang sering saya lakuin itu datang ke tempat-tempat dukun, Kak. Nantangin dukun. Oh, membuktikan ilmu masing-masing Iya. gitu ya? Oke. Saya nantangin dukun A, datangin dukun B, datangin dukun C. Jadi saya pengen tahu mana orang yang bisa ngalahin saya, berarti saya harus berguru sama dia. Dan itu sampai saya selesai di guru keempat itu, saya gak nemu sama orang yang bisa ngalahin ilmu saya. Dan saya ada ngobatin beberapa orang, salah satunya saudara saya yang ilmu. Dan itu bisa dibilang kalau dia normal, itu benar-benar ilmunya jauh di atas saya, Kak. Oh, tapi tidak Nggak sampai. kesampaian. Akhirnya dia kena gangguan jiwa ya sampai hari ini. Hal aneh yang dia lakuin, pertama dia bisa manjat tembok, bawa ember sama bantal, dan air di ember itu nggak netes, nggak jatuh sama sekali. Hah? Bisa kayak gitu? Jalan di tembok, Jalan di dinding di dinding. kayak laba-laba? Nggak, dia jalan berdiri normal. Oh, berdiri? Berdiri, kayak aja kita jalan biasa. Wow. Dan di atas itu banyak kabel-kabel yang sambungan-sambungan itu dia cuci. Sampai kalau nggak salah rumahnya itu hampir kebakaran karena konslet. Iya, karena kena air kali ya. Tapi dia nggak kenapa-napa. Terus dia akhirnya dipasung karena dia sempat nyelakain orang. Ngelukain, ibaratnya ngebacok kepala orang. Di tepat di bagian sini hampir meninggal. Akhirnya dia dipasung. Logikanya sekuat-kuatnya manusia, kalau emang tenaganya normal biasa itu nggak bakal bisa nyabut pasung bumi, Kak. Jadi pasung bumi itu pasung yang ditancepin ke dalam tanah. Jadi kayu dicepit langsung ditancepin ke dalam tanah. Bukan dikubur tapi di benar-benar digedik di palu biar masuk ke dalam tanah. Itu dia nyabut kayak nyabut rumput biasa. Lepas itu kayak nggak ada tenaga sama sekali, nggak ada hambatan sama sekali. Di rantai pun dia cuman begini, putus. Waduh. Oh, di ilmunya itu gitu ya? Iya. Sampai terus dia mulai galak sampai orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri itu diinjek-injek sama dia. Sampai kakinya patah dan cacat sampai meninggal. Oh, jadi efeknya memang ke hal yang negatif ya? Iya, kalau ilmu-ilmu kayak gitu pasti ke hal negatif. Dan si saudara saya ini, dia nggak bisa ngelihat manusia, Kak. Dia karena ngelihat manusia itu bentuknya ular. Jadi pasti dia nyelakain manusia terus. Oh gitu, yang pandangan matanya ya? Itu nggak ngelihat manusia, itu bukan manusia, ular. Sampai akhirnya dia jadi Gangguan jiwa. Oke, ini Mas Riri setelah melakukan itu
ketemu guru keempat, dan setelah melakukan semua ritualnya, setelah selesai dan Mas Riris juga menjalani semua kayak ilmunya Mas Riris, apakah ada titik balik dari itu semua? Apakah Mas Riris merasa ingin berubah menjadi saya nggak mau ada ilmu lagi, atau adakah titik balik pemikiran baru gitu setelah memiliki ilmu itu? Ada pemikiran kayak gitu masih belum lama ini Kak, waktu 2020 kemarin. Oh, baru ini. Pas zaman covid itu, saya posisi kan udah kerja di Jakarta. Pulang kan susah ya Kak nyari bis. Saya pulang akhirnya dapat bis, cuman bukan yang ke kampung saya, tapi ke Subang Kota. Akhirnya saya naik bis, di situ ada ketemu sama salah satu penumpang. Ya bisa dibilang dia santri lah, pulang pesantren. Cuman dari awalnya itu kita biasa aja gitu, karena ya masing-masing lah tahu kan, namanya penumpang kan nggak sama-sama kenal gitu. Iya. Tiba-tiba saya nanya, pulang mondok iya. Dia juga nanya, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia nyeletuk gini kan, ngapain sih belajar ilmu kayak gitu. Dan itu pertama setelah saya ngilmu kayak gitu, pertama banget saya dapat nasihat. Saya nggak marah, saya nggak emosi, tapi saya malah ngerasa malu. Dari situlah saya nyeletuk ngomong, saya pengen dibersihin. Saya pengen berhenti dari ilmu-ilmu kayak gini. Akhirnya si santri ini bilang, saya emang nggak bisa bersihin, saya nggak bisa ngobatin AA kata. Tapi nanti kita tanya ke guru saya. Akhirnya kita ketukeran kontak di situ. Selang sekitar 1 bulanan, itu sekitar Agustus atau Oktober gitu, dia nge-WA saya, bilangnya gurunya mau, karena dia udah balik lagi ke pondok kan. Guru mau ngobatin saya. Akhirnya saya dikasih alamat, saya datang ke sana pakai motor. Nyampe sana, ngobrol. Akhirnya si kiainya ini bilang gini, kamu tuh sadar gak sih, yang kamu lakuin itu dosanya ditanggung orang tua kamu. Orang tua kamu yang nanti disiksa di neraka gara-gara ilmu atau perlakuan kamu yang salah ini, tingkah laku kamu yang salah ini. Di situ saya nggak marah lagi, nggak kesel, tapi saya nangis sampai sujud ke orang tersebut, sampai saya mohon pengen dibersihin badan saya pengen balik lagi ke fitrahnya saya manusia yang nggak bisa lihat jin, yang nggak bisa komunikasi sama jin, yang sama sekali nggak tahu apa itu dunia jin. Akhirnya dia bilang, ya udah kamu sabar, kita nanti ikhtiar setelah sholat maghrib. Akhirnya kita masuklah azan maghrib, kita sholat, pengajian dan yasinan dan sebagainya. Setelah itu azan isya, kita sholat isya dulu. Setelah isya kita sempat zikir dulu. Mulailah kita ke tahap bisa dibilang ruqyah. Oh iya, pas mau ruqyah itu, pas mau ibadah itu, saya nggak diizinkan pakai baju yang saya bawa. Jadi saya pakai baju sama bawa salin, dan itu nggak boleh dipakai. Dan saya dipinjemin salah satu baju dari santrinya. Pas mau mulai, si kiainya ngomong gini, saya nggak tahu ini berhasil atau enggak, karena saya nggak bisa lihat makhluk itu keluar apa enggak. Saya juga nggak tahu, karena kamu sih yang bisa ngerasain. Tapi nanti kamu rasain sendiri. Insya Allah kalau Allah ngizinin, hari ini tubuh kamu kita bisa bersihin. Akhirnya mereka mulailah ngelakuin bukan ritual sih, pengajian ya maksudnya. Pengajian buat ngeruqyah saya. Itu awalnya saya udah ada emosi pas udah mulai ruqyah itu, padahal dari awal tuh nggak ada perasaan emosi sama sekali. Pas mulai ruqyah itu saya udah mulai kesel, seolah-olah risik dengar orang ngaji, bising gitu. Cuman saya masih bisa nahan. Lama kelamaan, kata teman saya yang saya kenal di bis itu, muka sama mata saya itu udah merah banget. Merah, orang mau ngamuk, mau emosi, orang emosi gimana sih? Merah banget. Dan emang di saat itu saya udah mulai bener-bener ada bisikan, bunuh aja kiainya, biar berhenti. Bunuh aja kiainya, biar berhenti. Kamu gak bakal bisa katanya hidup tanpa ilmu kamu.
Selalu ada suara kayak gitu. Emosi makin muncak. Tapi yang saya rasain makin lama itu badan malah susah gerak, Kak. Malah kaku gitu ya? Malah kaku, susah gerak. Akhirnya lama-kelamaan dari sini berat, pundak saya berat. Dari saya duduk sila, itu saya jatuh. Kayak sujud. Dan itu saya nggak bisa bangun. Sampai saya teriak-teriak, ngeluarin omongan-omongan kotor. Dan itu saya posisi masih sadar, Kak. Masih sadar. Saya ngomongin ucapan kotor apapun saya sadar. Keluar sama bahasa-bahasa yang nggak pantas didengar dan diucapin sama orang yang mau nolong kita gitu. Cuman lama-kelamaan dari panas tersebut berubah. Bertahap menjadi adem, hangat, adem, dingin, sejuk. Dan dari situ saya udah nggak sadar. Dan ternyata saya pingsan. Saya sadar-sadar setelah pas dengar azan subuh, dibangunin sama salah satu santri dan posisi saya udah ada di kamar salah satu santri. Sudah dipindahkan? Udah dipindahkan. Dan saya disuruh mandi lagi, akhirnya saya mandi, ganti baju lagi, tetap pakai baju yang dipinjemin lagi sama santri. Tapi bajunya beda. Pakai baju gue lagi. Di situ pas saya selesai sholat, saya berangkat sholat, selesai sholat, keluar masjid itu ditanya sama teman saya ini, mukanya kok kayaknya senang banget. Padahal saya ngerasa biasa aja. Cuman yang dia lihat itu muka saya tuh kayak orang lagi senyum aja gitu. Mukanya kayak orang bahagia gitu. Disitulah saya nyadar, mungkin ini udah bersih diri saya, udah gak ada lagi sama hal-hal goib. Saya terlanjut beberapa hari di situ, dan itu selama saya di situ adem, sejuk, hati saya itu tenang. Saat itu emang saya lagi ada masalah yang bisa dibilang cukup susah gitu nyelesainnya. Sebelumnya saya selalu pusing mikirin masalah itu. Tapi di saat itu setelah saya di ruqyah tersebut, dibersihkan tersebut, ingat masalah itu dan saya tenang, langsung tahu solusinya gimana saya nyelesain. Sebelumnya yang ada malah ngurang maring sendiri. Akhirnya saya pulang, kemanapun sampai hari ini, saya pergi kemanapun, saya jalan kemanapun, saya nggak pernah lihat yang bangsa jin, makhluk-makhluk kayak begitu. Saya nggak pernah ngerasa merinding kemanapun. Saya nggak pernah ngerasa, ih ada makhluk ini, ih ada ini. Saya nggak pernah merasa sama sekali. Alhamdulillah, dan saat ini saya udah kembali lagi ke fitrahnya manusia pada umumnya. Saya udah kembali lagi, nggak punya ilmu-ilmu yang kayak begitu lagi. Oke, wah ini cerita yang benar-benar lumayan bikin aku terkaget-kaget dan kayak banyak hal baru yang aku baru dengar juga. Jadi makasih banyak Mas Riris udah berbagi cerita yang bikin kita semua merinding dari tadi. Aku pun gak berhenti merinding denger hal-hal yang di luar nalar semuanya. Semoga Mas Riris selalu diberikan ketenangan dan selalu baik-baik saja ke depannya. Terima kasih Mas Riris. Sama-sama. Bila kalian ingin berbagi cerita mistis atau cerita bareng aku, kalian bisa langsung kirimkan cerita mistis kalian ke email di bawah ini. Atau kalian yang ingin tahu update terbaru tentang acara Merinding, kalian bisa langsung kepoin sosial medianya di bawah ini. Mereka memang ada. Bisa di sini ataupun tempat kalian. Apakah kalian bisa merasakannya?